Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak soleh dan solehah. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita memasuki pembelajaran yang terakhir untuk muatan PPKN, yaitu tema 8 Praja Muda Karana, subtema yang keempat Aku Suka Berkarya. Kompetensi dasar yang akan dipelajari yaitu tentang KD 3.1 dan 4.1. Materi yang akan disampaikan yaitu tentang lambang negara Garuda Pancasila, lebih tepatnya untuk pengamalan Pancasila ya. Pada pembelajaran kali ini, Teacher Ana akan mencoba menyampaikan sikap pengamalan dari nilai-nilai Pancasila. Jadi apa saja contohnya? Yuk kita pelajari bersama-sama. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari tentunya sangat dianjurkan. Apa saja kira-kira contoh pengamalan dari nilai-nilai Pancasila sesuai dengan yang tertera pada Garuda Pancasila ya. Yang pertama contohnya adalah kerjasama, kemudian yang kedua bermusyawarah, taat beribadah, bersatu, berlaku adil, menghargai, bertanggung jawab, toleransi, dan lain-lain. Bekerja sama termasuk pengamalan sila ketiga Pancasila. Pastinya kalian sudah tahu ya, bunyi dari sila ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Simbol sila ketiga itu berupa pohon beringin. Sila ketiga berpesan agar kita dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Seluruh warga negara juga harus berkewajiban menjaga nama baik Indonesia. Nah, ini adalah simbol dari sila ketiga Pancasila, yaitu pohon beringin. Coba kalian amati gambar di bawah ini. Nah, kira-kira ruang apa ya namanya? Ada yang bisa tahu? Ada yang bisa nebak? Iya, ini adalah ruang perpustakaan. Siapa yang suka ke perpustakaan? Nah, tentunya di ruang perpustakaan ini ada beberapa peraturan yang harus diterapkan di perpustakaan tersebut ya, baik itu perpustakaan sekolah maupun perpustakaan umum. Nah, hal ini dilakukan agar ruang perpustakaan itu tetap nyaman dan menyenangkan untuk pengunjungnya. Selanjutnya, apa saja peraturan-peraturan yang terdapat di perpustakaan? Di sini teacher menyajikan dua peraturan. Yang pertama yang diperuntukkan untuk petugas perpustakaan, yang kedua untuk pengunjung. Kira-kira apa saja peraturan untuk petugas perpustakaan? Yang pertama yaitu petugas perpustakaan harus merapikan ruangan secara rutin. Yang kedua, melayani pengunjung dengan baik. Lalu, peraturan untuk peminjam buku kira-kira apa saja? Yang pertama yaitu peminjam buku harus menaati tata tertib perpustakaan. Yang kedua, mengisi buku kunjungan. Kemudian, menjaga kebersihan dan keamanan tentunya ya. Kemudian yang keempat, menaruh kembali buku yang sudah dipinjam ke tempat semula ya. Yang kelima, mengembalikan buku yang telah dipinjam tepat waktu. Jika petugas perpustakaan tersebut memberikan waktu seminggu, berarti harus dikembalikan dalam jangka waktu seminggu itu ya. Yang keenam, dilarang membawa tas ke dalam ruangan perpustakaan. Tujuannya supaya menghindari pencurian ya. Kemudian yang ketujuh, dilarang membawa makanan dan minuman. 8. Dilarang membuat gaduh di dalam ruang perpustakaan. Aturan itu ditetapkan agar semua anggota perpustakaan mendapatkan kesempatan yang sama dalam meminjam buku. Nah, ini merupakan contoh pengamalan dari nilai-nilai Pancasila, yaitu berlaku adil.
Nah, sikap adil ini bisa ditunjukkan untuk contoh pengamalan nilai Pancasila, bisa sila kedua, bisa juga sila kelima. Bersikap adil termasuk contoh pengamalan sila kelima Pancasila. Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila diberi simbol padi dan kapas. Jadi lambang padi dan kapas itu menunjukkan kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kekayaan ini hendaknya dapat dirasakan manfaatnya secara adil untuk seluruh rakyat Indonesia. Silakan kalian lihat di buku paket kalian, ada di halaman 193. Di situ tersaji kalian diminta untuk menyebutkan ya aturan-aturan apa yang sesuai dengan gambar. Jadi contohnya di situ meminjam buku sesuai dengan waktu yang ditetapkan ya. Ini adalah pernyataannya, ini gambarnya. Jadi apakah aturan tersebut sesuai dengan pengamalan sila Pancasila? Iya, tentunya itu sangat sesuai ya, karena meminjam buku sesuai dengan waktu yang ditetapkan itu berarti sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Lalu sila keberapa kira-kira? Iya, sila kelima sesuai yang sudah teacher sampaikan tadi ya di slide sebelumnya. Jadi sikap tersebut sesuai dengan sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan di sini sudah ada kata adil ya. Nah, alasannya kenapa kok meminjam buku sesuai dengan waktu yang ditetapkan itu berlaku adil? Nah, alasannya karena mengembalikan buku tepat waktu itu hal tersebut menunjukkan sikap adil untuk teman-teman yang lainnya yang ingin meminjam buku tersebut. Selanjutnya, aturan untuk memperbaiki buku yang rusak dan mengganti buku perpustakaan yang hilang ini merupakan pengamalan dari nilai-nilai Pancasila. Iya, sangat sesuai. Kira-kira sila keberapa? Sila kedua. Nah, sila kedua itu berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kira-kira apa alasannya? Karena memperbaiki buku yang rusak dan mengganti buku perpustakaan yang hilang adalah bentuk dari sikap peduli ya. Jadi sikap peduli dan juga sikap adil seperti yang sudah teacher sampaikan tadi ya. Jadi berlaku adil itu bisa sesuai dengan pengamalan sila kedua, bisa juga pengamalan dari sila kelima ya. Jadi sikap peduli dan adil kepada orang lain itu supaya yang lain juga bisa merasakan, bisa mendapatkan manfaat dari belajar dari buku tersebut. Selanjutnya silakan kalian lihat di buku paket kalian halaman 198. Di situ kalian diminta untuk memberikan contoh sikap pengamalan dari sila-sila Pancasila. Nah, tabelnya seperti ini ya. Jadi kalian diminta untuk menuliskan contoh sikap dari sila pertama, sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Contoh sila pertama Pancasila, sila pertama ya, yaitu toleransi antar umat beragama. Jadi antar umat beragama satu dengan yang lainnya itu harus saling menghargai. Kemudian sila yang kedua yaitu contohnya saling menghormati dan menyayangi, karena di sini kemanusiaan yang beradab ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi saling menghormati dan menyayangi tersebut merupakan contoh dari pengamalan sila kedua Pancasila. Lalu contoh pengamalan sila ketiga ya, yaitu contohnya adalah sikap kerja bakti atau gotong royong.
Karena kerja bakti dan gotong royong ini merupakan sikap bersatu ya. Jadi bersatu antara satu dengan yang lainnya. Kalau kerja bakti kan membutuhkan sikap bersatu. Jadi kalau tidak bersatu maka tidak terjadi kerja bakti atau kerja gotong royong. Kemudian sila yang keempat, contoh sikapnya adalah musyawarah berdiskusi. Contoh sila kelima yaitu berlaku adil kepada sesama. Nah, ini di halaman 208 tugas kalian yaitu menentukan sila Pancasila yang sesuai dengan perilaku tersebut ya. Kalian beri tanda centang pada kolom yang sesuai. Kolomnya yang mana? Nah, ini ya. Kamu bisa memberi centangnya lebih dari satu di setiap perilaku. Contohnya tadi berlaku adil itu bisa sila ke-1, bisa sila bisa sila kedua dan bisa sila kelima. Jadi kalian silahkan menuliskan, memberikan centang pada pengamalan dari sila-sila Pancasila sesuai dengan pernyataan yang terdapat pada nomor 1, nomor 2, 3, 4, dan 5 ini ya. Jadi contohnya misalnya merawat tanaman dengan rutin, itu contoh pengamalan apa? Contohnya pengamalan sila ke-1. Kenapa kok merawat tanaman? Contoh pengamalan dari nilai Pancasila sila ke-1, merawat tanaman. Tanaman itu kan merupakan makhluk ciptaan Tuhan ya. Jadi kita harus merawat sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan yang telah menciptakan pepohonan tersebut. Jadi kalian boleh centang masuknya ke sila pengamalan dari sila keberapa saja. Boleh kalian mencentang lebih dari satu dari setiap perilakunya. Demikian pembelajaran untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan hubungi nomor WA teacher. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.